Assalamualaikum, hey guys. Kali ini kita bakalan bahas kisah sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Jadi kalau udah pernah nonton videoku yang ini, videonya bakalan relate. Kita bakalan bahas tentang Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Tahu nggak? Nu'aiman ini pernah mukbang unta. Tapi bukan sembarang unta tamunya Rasulullah. Jadi ceritanya gini, dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu dari berbagai negara. Jadi perwakilan negara ini tuh pengen tahu tentang agama Islam. Udah nyampe tuh di rumahnya Rasulullah. Mereka kan mengendarai unta ya. Jadi untanya itu diiketin dulu di depan rumahnya Rasulullah. Lalu mereka disambut hangat oleh Rasulullah masuk ke dalam rumah. Nah, saat itu tuh rumahnya Rasulullah lagi dijaga sama beberapa sahabat Rasulullah. Yaitu diantaranya ada Sayyidina Hamzah, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus tiba-tiba nih guys, datang Nu'aiman. Sayyidina Hamzah bilang gini, Nu'aiman, kamu lihat deh. Unta itu datang dari luar Arab. Besar ya badannya, pasti kalau disembelih dagingnya banyak tuh. Iya ya, pasti kalau dijadiin sate enak tuh, kata si Nu'aiman. Ditanggepin sama Sayyidina Hamzah. Emang kamu berani Nu'aiman? Mungkin dia merasa tertantang kali ya. Dia bilang gini, berani-berani aja, asalkan kalian gak bilang sama Rasulullah. Yang lain langsung pada ketawa ngedenger respon dari Nu'aiman. Tapi kan mereka mikirnya itu hanya candaan dan yang tadi itu hanya bohongan aja gitu. Gak bakalan beneran disembelih lah. Mana itu unta punya tamunya Rasulullah gitu kan. Akhirnya udah ngelupain omongan yang tadi, mereka lanjut ngobrol. Yang mereka gak sadari, Nu'aiman udah gak ada di sana. Nu'aiman pergi. Tiba-tiba Nu'aiman nyamperin lagi nih sahabatnya Rasulullah dengan posisi tangan yang satu udah megang kepala unta, yang satu lagi megang pedang. Wahai Hamzah, ini untanya sudah aku sembelih. Sekarang aku pergi dulu ya. Nanti kalau misalnya Rasulullah nanya aku di mana, tolong jangan bilang. Nah, nanti kalau keadaan udah aman, aku balik lagi. Mari kita nyate bareng. Ya Allah, Nu'aiman. Setelah itu dia bener aja dong, dia kabur. Dia lari dan lari sejauh-jauhnya. Akhirnya dia nyampe di perbatasan Madinah dan di sana dia ketemu sama salah satu sahabatnya Rasulullah yaitu Al-Miqdad. Al-Miqdad ini lagi menimba sumur. Nu'aiman mulai memuji-muji Al-Miqdad. Miqdad, engkau adalah orang yang pemberani. Engkau pernah mengikuti perang Badar. Dan setelah lama basa-basi, Miqdad, aku sedang dikejar orang jahat. Bolehkah aku masuk ke sumurmu? Boleh Nu'aiman, silahkan selama engkau adalah sahabatnya Rasulullah. Dipersilahkan masuk sama Miqdad. Sebelum masuk nih, Miqdad, jika ada orang yang mencariku, jangan bilang aku di mana ya. Ya Nu'aiman. Ke siapapun itu ya. Iya Nu'aiman. Maupun itu Rasulullah. Iya Nu'aiman. Diain aja sama Miqdad karena dia juga mikir, nggak mungkin lah ya Rasulullah datang sejauh ini. Untuk apa juga kan? Apakah engkau berjanji Miqdad? Iya, aku berjanji. Ternyata itu sumur ditutup. Nu'aiman ngumpet di sana. Di waktu yang sama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tamunya keluar rumah. Di sana posisinya tamu Rasul langsung kaget. Karena gimana gak kaget coba? Untanya udah gak ada kepala, udah disembelih sama Nu'aiman. Sahabat Rasul yang lain cuma bisa diem. Rasulullah ngelihat dong ke arah mereka, meminta jawaban gitu. Dan mereka hanya bisa bilang, ulah Nu'aiman ya Rasul. Rasulullah langsung memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengambil uang dan segera membelikan unta baru untuk tamunya Rasulullah. Dan gak hanya unta, Rasulullah juga menambahkan harta agar tamunya Rasulullah ini gak rugi. Setelah itu singkat cerita, Rasulullah dan sahabatnya yang lain lanjut mencari Nu'aiman. Cari tuh kemana-mana sama Rasulullah. Akhirnya Rasul ketemu Miqdad. Miqdad kaget. Hah, tiba-tiba ada Rasul. Ngapain nih Rasul jalan sejauh ini? Ya Rasulullah, ada apa? Aku sedang mencari Nu'aiman. Apakah engkau melihatnya Miqdad? Waduh, bahaya nih kalau misalnya aku bilang, ntar aku ingkar janji sama Nu'aiman. Tapi kalau misalnya aku gak bilang, ini yang nanya Rasulullah, masa mau bohong sama Rasul? Jadi ditutup matanya, ya Rasulullah, aku tidak memandang Nu'aiman. Aku tidak melihatnya ya Rasulullah. Tangannya itu sambil nunjuk ke arah sumur itu. Terus Rasulullah yang udah ngerti apa yang dimaksud Miqdad, langsung dibuka tuh sumurnya sama Rasul. Ternyata beneran ada tuh Nu'aiman di dalam situ. Dia cuma bisa bilang, Rasulullah. Tapi guys, walaupun Nu'aiman ini sering bikin sahabatnya Rasulullah kesel dan bahkan kadang membuat Rasulullah juga kesel, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya Nu'aiman, sebesar apa iman dan cintanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sehingga ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pokoknya diambil sisi positifnya aja. Dan kalau misalnya kalian ada cerita tambahan tentang Nu'aiman atau sahabat Rasulullah yang lainnya, boleh komen. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.